Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi atau nadinganju.com. Kali ini saya kedatangan tamu yang tentu sudah kami undang, Bapak Yuli Iswahyudi. Iya, betul. Ketua Komunitas Grab Gas Nganjuk ya Pak ya? Betul Bapak. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Manggilnya Pak Yuli apa Pak Yudi? Yudi saja. Pak Yudi, oke. Terima kasih Pak Yudi atas kehadirannya, di tengah aktivitas yang setiap hari mestinya aktif di ini ya Pak ya. Grab. Grab hari ini sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Baik Bapak, terima kasih. Dan kita akan bahas soal yang akhir-akhir ini masih menjadi pembahasan banyak orang gitu Pak ya. Iya Pak. Soal dampak kenaikan BBM. Ya, Nah, betul. yang dalam pandangan kami ini teman-teman ojek online atau ojol itu berkaitan langsung dengan hal ini gitu. Karena setiap hari kan butuh bensin ya Pak ya. Pokok utama Pak. Nah, ini kondisinya kalau di Nganjuk itu bagaimana teman-teman Pak? Untuk teman-teman online yang di Nganjuk ya merasa keberatan Pak. Untuk harga BBM naik, apalagi nanti kedepannya kebutuhan pokok pun juga naik gitu Bapak. Jadi saya juga untuk teman-teman atau saudara Grab yang lain, untuk kebijakan pemerintah bisa dikasih apa ya istilahnya keringanan, seperti halnya BBM kalau bisa jangan sampai naik lah Pak. Jangan naik, iya. Gitu, Tapi ya, sekarang Pak. sudah terlanjur naik gitu ya Pak ya. Iya. Dan teman-teman di driver ojol sebelumnya sudah tahu nggak kalau akan ada kenaikan harga BBM gitu sebelum-sebelumnya itu Pak? Wah, ya. Atau tiba-tiba taunya sudah naik gitu? Untuk BBM naik itu ya kita kan lagi fokus istilahnya untuk menafkahi keluarga. Nah, kita juga kan bareng-bareng di jalan nyari orderan, bisa dikatakan seperti itu. Dan selang beberapa hari kan ada informasi bahwasanya kalau BBM naik. Nah, apalagi sekarang semua sudah tahu kalau BBM naik kan otomatis juga merasa keberatan untuk hari-harinya gitu Pak. Belum lagi nanti kalau orderan sepi gitu Pak. Betul. Ya. Kalau Pak Yudi atau teman-teman ojol yang lain, driver ojol yang lain, setiap harinya kan sudah pasti butuh BBM ya Pak ya? Betul Bapak. Nah itu berapa kira-kira per harinya? Kalau saya sendiri gimana Pak ya? Kalau saya sendiri sih intinya ada ya kita jalanin, nggak ada ya kita nunggu aja Bapak gitu. Ya kalau saya sih berharapnya kepada teman-teman ya apa gimana maksudnya gini istilahnya harus gimana lagi Pak, otomatis kan keberatan dari bahan pokok pertama itu BBM naik, jadi imbasnya ke semua, nggak harus ojek online. Iya. Jadi pemerintah juga yang merasa gitu. Tapi teman-teman ojek yang setiap hari pasti butuh BBM gitu. Betul. Ya. Iya itu pokok utama. Jadi teman-teman driver ojol ini yang sudah pasti terdampak gitu. Selain ya teman-teman yang lain termasuk saya juga terdampak Pak. Iya. Semuanya Bapak. Nah saya berpikir bahwa teman-teman driver ojol ini ya karena yang seperti jenengan sebutkan tadi itu kebutuhan pokok gitu. Iya, pokok utama. Jadi untuk di Nganjuk ini kan masih banyak lagi online. Jadi di luar Grab ada lagi Shopee, ada lagi aplikasi baru yang baru masuk itu kan ya kalau
kita menggantungkan satu aplikasi kurang, Pak. Kurang ya. Otomatis kita mikirnya kembali ke BBM lagi. BBM lagi. Nah. Kalau nggak ada sampingan juga berat mungkin ya Pak ya? Begitu ya, bener Pak. Jadi kalau fokus ke Grab aja ya, ya intinya saya juga teman-teman kan saudara lain kan pengennya BBM janganlah dinaikin gitu Pak. Masih banyak kebutuhan yang lain dibutuhkan. Gitu. Intinya kalau teman-teman di Nganjuk, di driver ojol ini keluhannya sama ya Pak ya, berharap BBM turun, iya, atau tidak dinaikkan gitu. Atau tidak dinaikkan. Karena sudah terlanjur naik, diharap bisa turun gitu. Ya, ya berharapnya seperti itu. Semua pasti berharap janganlah naik gitu. Intinya teman-teman ini berharap jangan ada kenaikan gitu ya. Iya, benar Pak. Maksudnya seperti itu. Karena sudah terlanjur, ini pemerintah kan ada istilahnya pengalihan subsidi BBM itu bantuan begitu Pak, BLT katanya. Iya Pak. Nah, BLT BBM. Terus di teman-teman driver ojol di Nganjuk ini dapat nggak ya Pak ya? Untuk di Nganjuk, alhamdulillah sudah ada data masuk bahwa ada BLT dari Dishub tuh. Jadi ya alhamdulillah meringankan juga gitu. Ini sudah cair atau masih proses diberikan informasi atau sudah didata atau sampai di mana ini Pak? Untuk di Nganjuk sendiri saya belum terima informasi atau dapat informasi, belum cair sepertinya Pak, mungkin masih diproses. Kalau pencairannya belum ada informasi cair ya? Belum tahu informasi tapi pencairnya berapa. Yang Pak Yudi ketahui kemarin, iya, itu ada pendataan begitu? Ada, semua sudah ke data. Terus sebagian saya kurang tahu udah ke data atau belumnya. Tapi alhamdulillah sudah dapat bantuan dari pemerintah. Sudah ada yang dapat? Belum, masih proses. Oh, proses. Iya. Berarti sekarang prosesnya itu di pendataan. Di pendataan. Nah, ini semua nggak tahu saya didata semua atau tidak gitu ya. Intinya sudah ada yang didata. Sudah ada yang didata. Yang didata ini apakah akan dapat atau tidak? Sama-sama tidak tahu kita ya Pak ya. Sama-sama tidak tahu. Tetapi teman-teman driver ojol mesti berharap ya kalau sudah didata semoga nanti dapat gitu ya. Cair gitu. Cair iya Pak. Soalnya di data ini kan belum tentu gitu kan Pak ya. Belum tentu dapat ini. Kalau sudah pasti kita nerima itu berarti ya alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman driver ojol setidaknya dapat bantuan BLT BBM ini, karena lagi-lagi yang harus saya sampaikan, menurut saya teman-teman ojol ini yang terdampak gitu kan Pak ya. Betul Pak, karena itu kan bisa dibilang seperti awal tadi kan tuh bahan pokok utama kita sebagai ojek online. Ya berharap sih turun. Masih banyak kebutuhan pokok lain gitu Pak. Setiap hari pasti ngisi bensin berapa liter Pak kira-kira? Kalau saya sendiri pribadi 25 dulu Pak. Awal 25.000? Iya, 25.000. Tapi kalau belum ada orderan masuk, ya kita keliling juga kan kita butuh bensin. Operasional ya? Operasional juga. Jadi kan, ya alhamdulillah kemarin teman-teman Grab Nganjuk itu sudah pendataan bahwa ada BLT dari Dishub.
Ini coba kita hitung-hitungan gitu ya Pak ya. Baik. Walaupun agak kasar gitu ya. Iya. Misalnya kalau Pak Yudi setiap hari 25.000 ya. Ya. Kalau 1 bulan 25.000 kali 30 gitu ya Pak ya. Sudah terasa itu. Berapa kira-kira? 25.000 kalau kali 10 250. 250 kali 3 750 ya. Satu Aduh. bulan ya. Itu belum dapat orderan atau enggaknya. Artinya itu sudah jadi kebutuhan gitu ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang mudah-mudahan ya Pak Yudi juga dapat BLT-nya. Amin. Misalnya BLT-nya 600.000 gitu kan. Iya. Misalnya ya. Iya Pak. Misalnya ini. 600.000 ini kan berarti kalau dihitung dengan kebutuhan tadi 750, akhirnya Ya. nggak cukup juga ya Pak ya. Kurang. Dan ya saya nggak tahu juga sih pikiran dari pemerintah bantuan BLT-nya ini apa hanya sebagai ya tetap ada lah manfaatnya walaupun tidak bisa mengganti sepenuhnya, berarti kan kalau hitungannya 750.000 tapi bantuannya 600.000 katakanlah itu masih kurang gitu ya Pak ya. Apalagi kalau bantuannya hanya 300.000 nanti Pak. Ya nggak bisa mencukupi juga gitu ya Pak ya. Itu buat beli bensin, belum buat beli bensin besoknya, buat beli kebutuhan yang lain belum. Itu. Iya, ini kita ngitung bensin ya. Baru bensinnya dulu. Ya Kalau- berharap sih jangan sampai naik lah, kalau bisa turun gitu. Berharapnya seperti itu Pak. Pasti itu ya. Pasti itu Pak. Itu soalnya pokok utama. Sudah suara hati nih dari Iya. dari driver ojol gitu yang benar-benar terdampak. Berangkat gitu. jam 6 kadang sampai jam 6 pagi Pak. Itu sampai jam 6 sore kadang dapat, terkadang sih dapat 5. Itu kan belum cukup. 5 orderan ya. 5 orderan. Nah terus Kalau 5 orderan kira-kira Pak Yudi dapat berapa? itu kalau kan boleh tahu nih. ada 2 faktor dari Grab, tunai sama non tunai. Jadi kalau kita dapat tunai ya terasa sih Pak. Tapi kalau dapat non tunai, masa beli bensin aja masih nunggu tunai gitu Pak. Sampai kalau kita kan sampai malam-malam juga, pagi itu istilah katanya ngalong sih Pak. Itu buat nambahan. Ya berharap sih ada orderan penumpang. Kalau di aplikasi itu Grabback itu Pak. Jadi kalau Grabback itu kan kalau malam pasti tunai. Gitu Jadi ya. langsung cair dari customer. Jadi kalau kita dapat non tunai ya kita nunggu lagi tunai, dapat tunai lagi gitu. Kira-kira kalau setiap hari bisa sampai melebihi 25.000 Pak? Ya kita yang ngatur itu nantinya Pak, pasti. Soalnya kan masih banyak kebutuhan lain, itu pun lanjut berhari-hari nanti. Belum itu nanti turunnya BBM kapan gitu. Tapi alhamdulillah cukup Pak untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah cukup Pak. Walaupun berat begitu ya dengan adanya kenaikan BBM ini. Iya. Mudah-mudahan ya bisa melewati dengan baik gitu ya Pak ya. Baik. Dan tentu kalau sampai pemerintah mau untuk menurunkan, pasti senang nih teman-teman driver ojol. Ya alhamdulillah sekali tuh Pak. Alhamdulillah sekali. Pak Yudi sudah lama di driver ojol? Alhamdulillah 2018 sampai sekarang. 2018, 4 tahunan ya Pak ya? Iya, 4 tahun. Alhamdulillah. Kondisi kalau dari selama 4 tahun ini ya Pak ya? Iya. Itu
semakin kesini semakin baik atau seperti apa Pak? Kalau yang dialami Pak Yudi? Untuk pribadi saya sendiri sih ya semakin berkurang Kak, seperti dulu Pak. Pendapatan. Apalagi BBM tambah naik. Tetap kita kembalinya ke BBM lagi, mikirnya ke situ lagi. Iya, karena nggak kebutuhan primer, kebutuhan pokok tadi. Iya. Sampai temen itu nggak harus satu aplikasi, bahkan sampai 2 aplikasi. Maksudnya berjuang lah untuk kebutuhan keluarga. Jadi nggak harus Grab. Ya ada Shopee ya ikut Shopee. Alhamdulillah Shopee juga masuk di Nganjuk. Ya membantu juga sih. Maksudnya kalau selesai kerjaan dari Shopee itu yang saya tahu teman-teman itu masih bisa nge-Grab lagi untuk cari tambahan lagi. Begitu. Oh, itu tadi yang dialami Pak Yudi ya, selama 4 tahun semakin kesini ada penurunan ya. Sangat Kalau sekali. yang dirasakan teman-teman yang lain, teman-teman driver ojol yang lain sama ya Pak ya? Sama Pak. Sama. Jadi itu kira-kira faktornya karena apa ya Pak ya? Dari faktor saya sendiri sih belum bisa bilang Pak, karena kan cuman kita tahu istilahnya kalau teman-teman ya sekarang ya alhamdulillah, kalau itu kan semua kan tergantung akun. Katakan kalau akunnya baik ya alhamdulillah bisa dapat 10 lebih. Kalau akunnya lagi sakit atau kurang membaik ya 10 belum ada. Kayak sampai 10. Sampai 10. Ya. Itu tergantung akunnya juga. Driver ojol di Nganjuk ada berapa kira-kira Pak? Sampai 500 orang, 300? Kalau ojol di Nganjuk itu ratusan. Sebenarnya ratusan. Karena kan tempatnya kan Nganjuk sendiri kan luas. Jadi Kertosono masih ikut Nganjuk. Jadi bisa dibilang ya ada 500-an Pak. 500-an. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih atas juga Bapak. Waktunya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk terus mengikuti konten-konten yang sudah disajikan oleh Narasi dan Informasi atau ngajinadinganjuk.com, yang saya pastikan konten-kontennya adalah konten-konten yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.